warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tiara Harvenasari. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Gizi dan Kesehatan yaitu Ibu Yuli Hairina Hamid SPD MSI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final pada mata kuliah Gizi dan Kesehatan. Materi yang akan saya bahas merupakan sesuatu yang sering kita temui di sekitar kita, yaitu pencemaran air dan penyakit yang ditimbulkan karena pencemaran air. Sekarang ini sering kita lihat bahwa kurangnya kepedulian pada lingkungan bisa menyebabkan banyak jenis pencemaran terjadi, seperti pencemaran air yang tentunya berdampak buruk bukan hanya pada manusia, tapi semua makhluk hidup. Air merupakan kebutuhan pokok manusia setelah udara. Air digunakan untuk minum, memasak, mencuci, mandi, keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Namun, manusia tidak mampu menjaga kualitas air di bumi. Kualitas air menurun karena adanya berbagai bahan pencemar di dalam air yang disebabkan aktivitas manusia. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Ditinjau dari sudut ilmu kesehatan masyarakat, penyediaan sumber air bersih harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena ketersediaan air bersih yang terbatas memudahkan timbulnya penyakit di masyarakat. Air bersih di muka bumi ini yang semakin berkurang diakibatkan karena banyak faktor yang timbul akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Pengolahan kualitas dari air serta pengendalian yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran air harus segera ditangani. Hal ini bertujuan agar tidak timbul kembali dampak yang sangat merugikan bagi manusia maupun keseimbangan ekologi yang berada di perairan tersebut. Di mana suatu keseimbangan ekologi yang muncul dan terbentuk antara manusia dengan lingkungannya yang menjamin suatu kesehatan manusia dan lingkungan tersebut agar dapat dikatakan sebagai suatu kesehatan lingkungan. Lingkungan yang sehat harus memenuhi syarat-syarat dari lingkungan sehat. Salah satunya air harus bersih. Sumber air dapat ditemukan pada air permukaan yaitu air sungai dan danau. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, sumber air dibagi menjadi 4 kelompok yaitu air permukaan, air tanah, air hujan, dan mata air. 10 sumber utama pencemaran air sungai di Indonesia sebagian besar berasal dari limbah domestik atau rumah tangga. Nah, limbah peternakan maupun industri yang dibuang ke sungai berpengaruh terhadap penurunan terhadap kualitas air. Parameter penurunan kualitas air tersebut umumnya berdasarkan kandungan fecal coli, total coliform, BOD atau biological oxygen demand, COD atau chemical oxygen demand, dan H2S yang terdapat di dalam air sungai. Selanjutnya ada pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air, dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sebagai peruntukannya. Bila terjadi pencemaran air, baik berupa bibit penyakit seperti bakteri, virus, dan parasit, maupun zat-zat kimia beracun dan berbahaya, maka akan dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan gangguan ekosistem. Salah satu sumber air yang sangat tercemar saat ini yaitu sungai. Sungai yang ada di Indonesia kebanyakan tidak sehat, padahal fungsi sungai bagi manusia sangat banyak. Tidak hanya itu saja, namun fungsi sungai juga banyak sekali bagi ekosistem yang ada di sungai tersebut, seperti ikan dan makhluk hidup lainnya yang berada di sungai tersebut. Terjadinya pencemaran sungai diakibatkan oleh dua sumber. Yang pertama yaitu sumber tertentu. Contoh dari sumber tertentu ini merupakan hasil dari suatu aktivitas industri serta dari suatu limbah domestik terpadu. Sumber yang kedua yaitu sumber tak tentu, yang mana sumber ini berasal dari suatu kegiatan pemukiman, transportasi, pertanian. Nah, pencemaran air juga dapat terjadi secara biologi, kimia, maupun fisika. Pencemaran secara kimia saja dapat dibagi menjadi dua, yaitu kimia organik serta kimia anorganik.
Pencemaran yang timbul dari 3 faktor tersebut jika melebihi baku mutu akan memiliki dampak negatif bagi biota perairan serta manusia jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber air yang tidak terlindungi dapat menyebabkan tercemar oleh aktivitas manusia berupa sisa buangan baik tinja maupun air limbah seperti deterjen yang kita buang sehabis mencuci. Oleh karena itu, sumber air harus memenuhi syarat kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas sebagai air untuk keperluan rumah tangga sehingga terhindar dari pencemaran. Limbah cair merupakan media penyebaran berbagai penyakit terutama kolera, diare, dan juga merupakan media perkembangbiakannya mikroorganisme patogen. Air limbah yang tidak dapat dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran air permukaan atau air tanah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti mandi, air minum, membersihkan peralatan dapur, dan lain sebagainya. Nah, penyakit yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan ini salah satunya adalah diare. Diare dapat terjadi apabila seseorang menggunakan air minum yang sudah tercemar, baik tercemar dari sumbernya, tercemar selama perjalanan sampai ke rumah-rumah, atau tercemar pada saat disimpan di rumah. Pencemaran di rumah terjadi apabila tempat penyimpanan tidak tertutup atau apabila tangan yang tercemar menyentuh air dan pada saat mengambil air dari tempat penyimpanan. Masyarakat yang terjangkau oleh penyediaan air yang benar-benar bersih mempunyai resiko menderita diare lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mendapatkan air bersih. Angka kematian yang dirilis United Nations International Children's Emergency Fund atau UNICEF bulan Agustus tahun 2012 menunjukkan bahwa secara global sekitar 2.000 anak di bawah usia 5 tahun meninggal setiap hari akibat penyakit diare. Sekitar 1.800 anak per hari meninggal karena penyakit diare akibat kurangnya air bersih dan sanitasi. Menurut riset kesehatan dasar relevansi kejadian diare di Indonesia tahun 2013, sebesar 3,5%, 5 provinsi dengan insiden diare tertinggi adalah Aceh, yaitu sebanyak 10,2%, kemudian ada Papua 9,6% dan DKI Jakarta 8,9%. Sulawesi Selatan 8,1% dan Banten 8,0%, sementara Provinsi Sulawesi Tengah berada pada angka 8,8% tertinggi ke-6 dari 33 provinsi di Indonesia. Selain penyakit menular, penggunaan air terkontaminasi zat-zat kimia berbahaya atau beracun akan memicu terjadinya penyakit tidak menular. Sebagai contoh kasus keracunan akibat mengkonsumsi air yang terkontaminasi zat-zat kimia beracun adalah yang pertama itu ada kasus keracunan di kobalt yang terjadi di Nebraska, Amerika yang diakibatkan oleh air yang tercemar kobalt. Akibat dari keracunan kobalt dapat berupa gagal jantung, tekanan darah tinggi, pergelangan kaki membengkok, dan kerusakan kelenjar gondok. Yang kedua ada penyakit Minamata yang disebabkan oleh merkuri atau air raksa yang mencemari air Teluk Minamata di Jepang. Di dalam air merkuri diubah menjadi metil merkuri oleh bakteri. Ikan yang terkontaminasi metil merkuri yang dikonsumsi oleh penduduk menyebabkan keracunan, sehingga mengakibatkan 41 orang meninggal dunia dan 111 orang menderita cacat fisik. Yang ketiga ada keracunan kadmium pada penduduk di kota Toyama di Jepang juga karena mengkonsumsi beras yang berasal dari tanaman padi yang selama bertahun-tahun mendapatkan air yang tercemar oleh kadmium. Air juga dapat berperan sebagai sarang insekta yang menyebabkan penyakit pada masyarakat. Insekta jenis ini disebut sebagai vektor penyakit, yaitu hewan yang menyebarkan penyakit pada manusia atau makhluk hidup lainnya. Beberapa penyakit yang disebarkan oleh vektor penyakit antara lain, yang pertama itu ada penyakit demam berdarah atau dengue hemorrhagic fever dengan gejala demam dan perdarahan. Penyakit ini menyebar di antara masyarakat melalui vektor berupa nyamuk Aedes aegypti, yaitu nyamuk yang suka bersarang di air yang bersih. Kemudian yang kedua ada filariasis, yang dikenal dengan penyakit kaki gajah atau elephantiasis. Penyebab penyakit ini adalah cacing bulat kecil filaria.
Vektor penyakit ini berupa nyamuk Culex fatigans. Filaria dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan saluran limfatik yang mengakibatkan cairan tubuh tidak bisa mengalir, sehingga terjadi pembengkakan yang semakin lama semakin membesar dan mengeras. Kemudian yang ketiga ada penyakit malaria dengan gejala yang tipikal yaitu berganti-gantinya perasaan panas dingin. Penyakit ini disebabkan oleh protozoa yaitu Plasmodium malariae. Vektor penyakit malaria adalah nyamuk Anopheles. Nah, untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, maka air limbah atau air yang tercemar sebelum dibuang ke dalam air harus dikelola dengan benar. Salah satu cara untuk pengolahan air limbah adalah dengan menerapkan sistem RIO atau sewage, di mana semua air kotor dari rumah tangga, perusahaan, atau lingkungan ditampung. Tahapan proses pengolahan air limbah yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada penyaringan atau screening dengan tujuan untuk menangkap benda-benda yang tertampung di atas permukaan air. Kemudian ada pengendapan atau sedimentation, di mana air limbah dialirkan ke dalam bak besar sehingga aliran menjadi lambat dan lumpur serta pasir mengendap. Yang ketiga ada proses biologis, menggunakan mikroba untuk memusnahkan zat organik di dalam limbah secara anaerob maupun anaerob. Kemudian yang keempat ada penyaringan dengan saringan pasir atau sand filter. Selanjutnya ada disinfeksi dengan menggunakan kaporit sebanyak 10 gram per 1 juta liter air limbah untuk menumbuhkan mikroba patogen. Kemudian bisa juga dengan pengenceran di mana air limbah dibuang ke badan air sehingga mengalami pengenceran dalam upaya pengendalian pencemaran air. Nah, dari penjelasan saya tadi, dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran air sangat banyak dan dapat membahayakan makhluk hidup. Untuk itu, saya harap semoga teman-teman yang menonton video ini terbuka hati dan pikiran untuk menjaga alam kita agar terhindar dari pencemaran. Terima kasih semuanya sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Sekian saya ucapkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.